Uppsala adalah salah satu kota tertua di Swedia. Pada awal abad ke-12, Swedia dikristenkan. Pada tahun 1164, katedral ini dijadikan keuskupan agung dan juga menjadi pusat keagamaan Swedia sekitar 100 tahun lamanya. Dikenal sebagai Cambridge-nya Swedia, Uppsala adalah kota universitas yang ramai yang terletak ke arah utara dari Stockholm. Hanya 35 menit kalau naik kereta. Mahasiswa dari seluruh Swedia dan seluruh dunia menambah populasi kota, memberikan nuansa muda dan internasional. Sekitar 20% penduduknya adalah mahasiswa. Uppsala adalah kota terbesar keempat di Swedia saat ini. Ya, halo guys, dan selamat datang di Uppsala. Uppsala. Ya, ini kota Uppsala, dan di sini gue berada di satu taman yang cukup terkenal di sini. Namanya Taman Linné Trädgården ya. Dan taman ini sudah berada di sini semenjak abad ke-17. Dan awalnya itu dimilik sama satu orang pribadi, tapi waktu dia wafat dia mewariskan taman ini ke kota Uppsala gitu. Dan pada awalnya itu agak nggak begitu terawat, tapi di saat satu orang pemuda yang berasal dari Swedia Selatan yang bernama Carl Linnaeus, atau yang kita sekarang bilang Carl von Linné, saat dia dengar tentang taman ini, dia begitu tertarik, jadi dia pindah dari kota tinggalnya dan dia pindah ke sini, ke Uppsala, di mana dia lanjut studi dia di universitas ini. Dan siapa sih Carl von Linné? Mungkin beberapa dari kalian tahu, dia orang yang terkenal sebagai papa taksonomi modern. Jadi dia yang memberikan sistem klasifikasi hewan dan tumbuhan dalam tata nama klasifikasi. Terus ya yang terkenal dari dia sering kelilingi dunia untuk menemui banyak tanaman dan hewan baru, lalu dia bikin klasifikasi dari tanaman atau hewan tersebut. Terus misalnya dia yang bikin sistem di mana kita punya kerajaan dalam semua sistem hewan. Misalnya dia memberikan hewan mamalia nama hewan susu kelenjar, dan itu karena anaknya mereka dirawat oleh ibunya gitu. Ya, dan sekarang itu sudah jadi satu museum tempat ini, di mana kita bisa menikmati banyak tanaman indah.
Carl von Linné membagi alam menjadi kerajaan tumbuhan, kerajaan hewan, dan kerajaan mineral, di mana tumbuhan dibagi 24 kelas berdasarkan jumlah benang sari pada bunga tersebut. Carl von Linné terkenal karena prinsip dua nama untuk penamaan ilmiah. Dia memberikan alat sains untuk mengidentifikasi tumbuhan dan hewan lebih mudah daripada sebelumnya. Misalnya, ia memberi nama manusia Homo sapiens, yang artinya manusia yang berakal. Nama-nama akan pendek untuk diingat dengan mudah. Nama-nama itu berdasarkan pada bahasa Latin, bahasa internasional saat itu, tetapi nama-nama tumbuhan dan hewan bisa berasal dari bahasa lain. Seperti tulip, dari kata Turki untuk sorban. Jejak fasilitas penelitian dua zaman masih dapat dilihat di Taman Linnaeus. Hari ini kebun milik Universitas di Uppsala. Saat ini tanaman ditanam dengan apa yang pernah ditanam oleh Linnaeus. Dan kisarannya harus mencerminkan apa yang dulu ada di Taman Linnaeus. Hal ini diketahui dari tulisannya sendiri dan catatan mahasiswa. Linnaeus harus menunjuk penggantiannya posisi dia di pemerintah. Banyak muridnya yang sukses berharap untuk dipilih, tetapi Linnaeus menunjuk putranya, Carl von Linné, yang lebih muda. Ini membuat jengkel banyak ahli botanik karena dia tidak memiliki gelar, tetapi dia masih memiliki pengetahuan besar tentang taman dari ayahnya, serta ilmu zoologi, kedokteran, dan kesehatan. Ia menggantikan ayahnya pada tahun 1977. Katedral Uppsala atau Uppsala Domkyrka adalah katedral terbesar dan tertinggi di negara-negara Nordik. Konstruksi katedral dimulai sekitar tahun 1270, dengan pembaptisan berlangsung pada tahun 1435. Menara gereja ditambahkan kemudian pada abad ke-15. Uppsala adalah tahta uskup agung gereja Swedia sejak tahun 1164 dan tempat ditahbiskan uskup dari keuskupan lain serta imam dan diakon dari keuskupan Uppsala ditahbiskan. Hingga 1719 banyak penobatan terjadi di katedral. Beberapa orang penting telah dimakamkan di Katedral Uppsala. Di antaranya Raja Gustav Vasa atau Gustav Pertama dan Raja Johann ketiga atau Yohanes III dari abad ke-16 dan ratu mereka. Contoh lainnya adalah ahli botanik Carl Linnaeus dan ilmuwan dan mistikus Emanuel Swedenborg. Kapel terbesar katedral Kapel Vasa di ujung timur kansel. Awalnya dikenal sebagai Kapel Perawan Maria. Itu kemudian menjadi monumen pemakaman untuk Gustav Vasa dan keluarganya. Selesai pada tahun 1583, itu dihiasi dengan lambang nasional Swedia serta dengan beberapa lambang Swedia dan Finlandia tertua yang diketahui. Kapel San Erik di sudut barat laut kansel menampung relik Erik the Holy, santo pelindung Swedia, yang terbunuh pada tahun 1160 di lokasi di mana katedral Uppsala kemudian dibangun.
Ya guys, di sini kita mau berterima kasih kepada teman kita yang berada di kota Uppsala, yaitu Kak Lulu. Terima kasih telah menjadi guide kami selama kami berkunjung di kota Uppsala. Dan Kak Lulu mempunyai channel yang bernama Nuzulul. Dia juga seorang YouTuber dari Indonesia yang tinggal di Uppsala. Jangan lupa untuk subscribe YouTube dari Nuzulul. Thanks guys.